Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Junaidi, eh Dedi Junaidi MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Hana Fatimah Zahra dari A2BK 2024. Di sini saya akan menjawab beberapa contoh, beberapa soal kasus dan pemahaman saya. Baik, di sini ada soal nomor satu, yaitu kasus di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun, masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan, bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius, spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas, serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid, dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan, juga pendidikan yang belum terpenuhi. Di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, di dalam masjid tidak ada kegiatan tambahan, lalu hanya ramai saat waktu sholat saja, dan terakhir, pemuda lebih memilih nongkrong. Adapun strategi dan dampak positif dalam religius dan spiritual, yaitu mengadakan kajian orang dewasa rutinan, mengadakan pengajian anak Senin sampai Jumat, dan mengadakan sholat subuh berjamaah. Dampak positifnya, masjid dapat lebih ramai dari biasanya. Lalu, strategi dan dampak positif dalam sehat jasmani dan rohani. Mengadakan olahraga setiap minggu, mengadakan cek kesehatan gratis rutinan, mengadakan seminar kesehatan berbasis Islami. Dampak positifnya, jamaah dapat menjaga kesehatannya secara teratur. Lalu, strategi dan dampak positif dalam cerdas, emosional, intelektual, dan spiritual. Mengadakan lomba kuis Islami setiap bulan, mengadakan pengajian dan kajian, dan mengadakan seminar parenting Islami untuk orang tua. Dampak positifnya, masyarakat mendapat ilmu baru. Lalu yang terakhir ada strategi dan dampak positif dalam kesejahteraan, yaitu mengadakan program zakat, mengadakan koperasi, mengadakan seminar, edukasi kewirausahaan Islami. Dampak positifnya, membantu meningkatkan penghasilan jemaah. Lalu yang selanjutnya ada soal nomor 2, kasus yaitu seorang pendidik bernama Ustaz Hasan mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagian siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelas. Di sisi lain, para orang tua menginginkan agar pendidikan Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, namun juga membentuk akhlak yang mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleran terhadap perbedaan. Seorang kepala sekolah, Anda diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hasan agar ia dapat menjadi pendidik yang lebih ideal sesuai dengan perspektif Islam, yaitu sebagai mu'alim, pengajar, murabi, pendidik akhlak, muzakir, pemberi nasihat, dan mursyid, pembimbing. Di sini ada jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Yang pertama mungkin ada kasih sayang dan akhlak, yaitu menggunakan hikmah dan nasihat yang baik, lalu menjadi suri tauladan karena guru digugu dan ditiru, lalu yang terakhir itu adalah pemahaman terhadap anak. Lalu soal yang kedua adalah susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang pertama mungkin membangun pendekatan antar siswa, lalu mengadakan ice breaking, lalu yang ketiga ada evaluasi diri, kritik dan saran secara anonim. Lalu soal yang ketiga ada berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Yang pertama mungkin mengajar dengan menggunakan kisah islami seperti kisah 25 Rasul,
Lalu ada mengadakan kuis berhadiah. Lalu yang soal terakhir adalah apa yang Anda pahami tentang Islami yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam. Bapak atau semuanya, mohon maaf atas kesalahan dalam hmm, PPT saya, karena di sini banyak yang error. Saya lanjut lagi ya Pak ya, biar efektif waktunya. Menurut pemahaman saya, Islam yang rahmatan lil alamin artinya adalah Islam hadir di kehidupan manusia untuk memberikan perdamaian dan kasih sayang untuk semua makhluk yang hidup. Ajaran Islam memiliki manfaat untuk memperbaiki kehidupan. Lalu, pemahaman saya tentang ekonomi syariah ialah perekonomian menurut Islam yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran, hadis, dan lainnya. Contohnya itu seperti ketentuan perbankan syariah. Lalu yang terakhir adalah pemahaman saya tentang pernikahan dalam Islam. Yang adalah proses penyatuan pria dan perempuan untuk menjalin hubungan rumah tangga yang halal dan sah menurut Islam. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf karena banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.